Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul pengaruh game online terhadap pelajar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan kesehatannya, sehingga saya bisa melakukan presentase pada kali ini. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sekarang ini. Dan tak lupa pula, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Afdar SPD MPD selaku dosen pengampu pada kuliah retorika. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan latar belakang mengenai topik yang saya akan bahas. Alasan saya memilih topik diskusi pengaruh game online terhadap prestasi belajar ini karena dengan semakin majunya teknologi kini, game online semakin marak. Pada awalnya game online bertujuan untuk sarana edukasi. Karena semakin berkembangnya zaman kini, tentunya saja game online membawa pengaruh, baik itu pengaruh positif, negatif terhadap prestasi belajar. Tujuan saya menyajikan diskusi ini untuk mengulas lebih lanjut tentang dampak game online serta pemecahan masalahnya dan lain-lain. Bisa kita lihat. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Game online adalah jenis permainan yang memanfaatkan jaringan komputer atau internet sebagai medianya. Biasanya game online disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Menurut Andrew Rowling dan Ernest Adams, game online lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi dibandingkan sebagai sebuah genre permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan permainan bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Jadi menurut saya, pengaruh game online yaitu sesuatu yang dapat mengubah watak, pikiran, atau perbuatan seseorang. Selanjutnya, pengaruh positif dan negatif. Pengaruh game online terhadap prestasi belajar memang tidak dapat diragukan lagi. Akibat maraknya kemunculan game online tentu menimbulkan banyak dampak atau pengaruh, khususnya bagi para pelajar, baik itu positif maupun negatif. Bisa kita lihat di sini beberapa dampak positif dan negatif. Pengaruh positif yang pertama, sosialisasi virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, dapat melatih respon dan kecepatan berpikir seseorang. Yang ketiga, dapat membuka peluang bisnis dan lahan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang keempat, menurut Dr. Joe Bryce, kepala penelitian di suatu universitas di Inggris, menemukan bahwa seseorang gamer mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Singkatnya, game online bisa meningkatkan konsentrasi kita. Yang kelima, penelitian di Manchester University dan Central Lancashire University membuktikan bahwa gamer yang bermain game 18 jam per minggu, rata-rata 2,5 jam per hari, memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata setara dengan kemampuan atlet. Yang keenam, meningkatkan kinerja otak dan memacu otak dalam menerima cerita. Yang ketujuh, membantu bersosialisasi. Dan yang terakhir, alasan yang paling umum yaitu untuk menghilangkan stres. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu sosialisasi fisik berkurang. Yang kedua, dapat merusak mata. Yang ketiga, dapat menghabiskan biaya yang cukup besar.
Yang keempat, game online dapat mengacaukan manajemen waktu. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Yang keenam, akan menimbulkan pengaruh psikologis. Yang ketujuh, rela bolos sekolah. Yang kedelapan, meniru kebiasaan buruk yang ada pada game. Yang kesembilan, kehidupan nyata menjadi berantakan. Dan yang parah, nilai pelajaran sekolah turun karena game online. Baik, itulah tadi beberapa dampak negatif maupun positif bagi game online tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita terhindar dari pengaruh negatif game online terhadap prestasi belajar? Baik, saya akan memaparkan beberapa tata cara yang akan kita lakukan agar bisa terhindar dari game online. Bisa kita lihat. Inilah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari pengaruh negatif game online terhadap prestasi belajar. Yang pertama itu membatasi waktu bermain. Atur waktu bermain game online dengan kegiatan lainnya, terutama belajar. Kalau bisa main game online yang hanya dilakukan pada hari libur saja. Yang kedua, orang tua lebih mencurahkan perhatiannya dalam mewaspadai anaknya dan permainan apa yang ia mainkan. Jangan lupa untuk memberi bimbingan. Yang ketiga, sebaiknya baca peraturan dari game online tersebut. Kalau masih di bawah umur, sebaiknya hindari game-game dengan genre kekerasan atau pembunuhan dan dibimbing oleh orang tuanya saat bermain game. Yang keempat, tetap kendalikan diri, jangan sampai terbawa nafsu untuk terus-menerus bermain game. Jangan sampai relakan pelajaran sekolah demi bolos pergi ke warnet untuk bermain game online. Itulah tadi beberapa cara agar supaya kita terhindar dari pengaruh negatif game online terhadap prestasi belajar. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu jangan sampai kita terbawa pengaruh buruk dari game online. Kita boleh bermain game karena memang game online ada manfaatnya. Aturlah waktu antara belajar dan bermain game online. Saya kira cukup sampai di sini presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.